Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat pagi semuanya ya teman ya. Apa kabar ini seluruh komunitas di channel ya. Semoga kalian sehat selalu teman. Oke. Jadi kesempatan kali ini teman ya, gue akan coba untuk update nih ya perkembangan DV ya teman. Kalau kalian lihat di minggu-minggu lalu ya, ini 8 hari yang lalu ya, 1 minggu yang lalu itu gue pernah nge-review apa sih proyeksi DV ya. Proyeknya itu adalah blockchain layer 1 yang dimana blockchain ini menangani mengenai emisi karbon ya teman. Dan ini merupakan menurut gue pribadi ini adalah project yang cukup besar teman ya. Oke, nah baru-baru ini si DV ini ada updatean nih. Nah cukup penting banget kalau menurut gue pribadi, makanya akan gue sampaikan di YouTube gue ini teman. Sebelum gue akan mengarah ke pembahasan tersebut ya, buat teman-teman semua yang mungkin nih belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan update selalu informasi seputar news cryptocurrency serta updateannya, teman. Dan mungkin buat teman-teman semua yang belum subscribe channel gue, Telegram gue, kalian bisa ini dulu teman ya, gabung ya teman ya. Karena di sini juga tiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency serta updatean token or coin gitu teman ya. Dan gue juga sering juga share mengenai koin-koin atau token-token early yang cukup potensial. Jadi pastiin kalian nggak ketinggalan di sini gitu teman ya. Dan untuk link join gue sediain di kolom deskripsi teman ya. Oke, jadi 1 minggu yang lalu pas gue review ya si DV ini teman ya, itu dia rate itu masih di 0,3an ya, 0,3, 0,4 gitu teman ya. Masih di area masih aduh kecil banget. Ya tentunya buat teman-teman semua yang kemarin udah serok si DV di harga segitu, gue rasa kalian udah cuan banyak banget ya, cuan banyak banget. Dan sebenarnya untuk info-info terbaru ya mengenai cryptocurrency serta koin-koin potensial itu seringkali gue share dulu di grup Telegram. Jadi pastiin kalian udah gabung di grup Telegram gue, teman. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya perkembangan dari si DV ini, ya ini cukup pesat banget ya, karena memang dia mengarah ke trading projectnya itu pengurangan emisi karbon gitu teman ya. Dan saat ini memang udah gencar dari tahun-tahun lalu mengenai apa itu trading karbon teman ya. Oke. Jadi menurut gue pribadi ini cukup potensial banget, salah satu project potensial banget, di mana project si DV ini adalah blockchain layer 1 yang menangani mengenai data-data emisi karbon yang saat ini sudah banyak ya perusahaan-perusahaan, company-company besar yang sudah trading karbon ya, atau jual beli karbon, intinya seperti itu. Dan saat ini DV berada di rate 1,56 dolar teman. Dan kalau kita cek ya di chartnya ya, di chartnya kemarin memang si DV itu sempat dia sideways ya di sekitar 1,3 dolar. Nah, buat teman-teman semua yang kemarin sudah nonton live streaming gue rasa kalian udah cuan. Karena apa? Karena gue kemarin sudah bilang ya DV itu akan ada kenaikan ya, kemungkinan dia bisa naik di 1,6, dan ternyata semalam tembus di 1,7 men, 1,7 lebih tembus ya di sini nih ya, 1,72 ya semalam teman ya, dari harga di 1,3 tembus di 1,7. Tentunya kenaikan ini kalian udah lumayan lah, cuannya lumayan, alhamdulillah ya, kita semua cuan. Oke. Dan mungkin kalau gue lihat dari segi chartnya ya, memang untuk saat ini untuk kenaikannya ya, untuk kenaikan ini belum mengkonfirmasi up akan lebih up, akan tinggi gitu enggak ya teman. Karena konfirmasi up area ini ya, konfirmasi up area udah gue tulis ya di live streaming gue beberapa hari yang lalu, itu di 1,8 ya. Artinya di 1,8 ini banyak sekali supply yang harus ditembus oleh si DV ketika dia ingin lanjut ke 2 dolar atau 2 dolar lebih gitu teman ya. Jadi makanya ketika marketnya itu menyentuh hampir di 1,8 ini 1,7 ya, dia kebanting ke bawah lagi ya. Ini tentunya akan ke breakout ketika si DV itu mengalami demand. Apa sih bang yang menyebabkan DV itu nantinya akan menyebabkan demand yang cukup besar? Nanti bakal gue infoin di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis. Oke teman, kita lanjut ke media sosialnya ya.
Ini adalah media sosial Twitter dari si DV ya, atau media sosial X ya, sekarang bukan Twitter cuy. Oke, jadi semalam ya, tepatnya itu semalam si DV itu memberikan sebuah info yang cukup menarik gitu teman ya. Di sini dimana DV itu katanya teman ya, mendapatkan visa ICO AMF dari Prancis teman ya. Jadi dia itu kayak mendapatkan izin kayak kalau di Indonesia itu kayak OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan gitu teman. Nah, kenapa ini cukup penting? Ya, kenapa ini cukup penting? Ya melihat satu ya, project dari si DV ini ya, dia itu lebih ke project mengenai pengurangan emisi karbon teman ya. Intinya teknologi blockchain yang dimiliki oleh si DV ini gitu teman ya, ngesupport pengurangan emisi karbon teman ya. Karena kalau jual beli atau trading karbon itu kan perusahaan atau company A yang menghasilkan emisi karbon atau CO2 seberapa banyak ya, dan mereka harus membeli karbon berapa banyak ke perusahaan B gitu teman ya. Nah, data-data itu bisa tercover ya, atau diatasi lah ya oleh si blockchainnya si DV ini. Makanya blockchain si DV ini nge-support banget buat trading karbon lah, bisa dibilang seperti itu ya, jual beli karbon gitu ya, dengan dia mencatat semua data-datanya di sini di blockchainnya. Ya kita tahu data yang udah masuk di blockchain ya itu nggak bisa dimanipulasi cuy, itu nggak bisa dimanipulasi, dan sifat blockchain itu sendiri itu transparan banget ya teman, artinya semua bisa mengakses ya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini contohnya kayak sebuah bandara, perusahaan ya, perusahaan bandara lah ya ini teman ya. Mungkin dia menghasilkan emisi karbon atau CO2 yang lebih, makanya mereka membeli karbon di sebuah perusahaan B yang menghasilkan karbon ya. Jadi misal kalau trading karbon itu sebenarnya udah gue jelasin ya di grup Telegram, tapi nggak apa-apa, di sini akan gue jelasin sedikit ya agar kalian tahu apa itu trading karbon ya. Nah, intinya trading karbon itu jual beli karbon teman. Jadi misalkan bandara A ini ya teman ya, bandara ini dia itu memiliki batas ya, batas untuk menghasilkan emisi karbon atau CO2 itu misalkan dibatasi di angka 5, misalkan ya, di angka 5. Nah, ternyata produksi emisi karbon atau CO2 dari sebuah perusahaan bandara ini itu melebihi angka 5, atau misalkan di angka 7. Artinya kelebihan 2 dong, kelebihan 2 angka. Nah, 2 angka ini mereka harus kena atau harus bayar penaltinya. Nah, bayarnya bagaimana Bang untuk mengatasi karbon yang berlebih yang dihasilkan sebuah perusahaan gitu ya, dengan membeli karbon di perusahaan B yang menyediakan karbon banyak gitu teman. Nah, di situ jual belinya itu adalah jual beli sertifikat cuy. Nah, sertifikat inilah ya, sertifikat ini kan berbentuk kayak data ya, data karbon berapa yang dihasilkan dan berapa yang dibeli ya, data-data tersebut. Nah, itu akan tercover di blockchainnya si DV ini ya teman. Ya makanya nggak hanya itu sebenarnya, nggak hanya itu ya, bahkan si blockchain DV ini nge-support bagi project-project kripto yang sekiranya projectnya itu mengarah ke pengurangan emisi karbon, itu akan disupport juga, bisa berdiri di atas jaringan si blockchain DV ini ya teman ya. Jadi itu sebuah kelebihan ya, menurut gue pribadi kelebihan dari blockchain si DV ini, mengingat kalau kita tahu ya teman ya, trading karbon itu mungkin bagi orang awam juga ini ya teman ya, cukup membingungkan gitu ya, cukup membingungkan karena kita jual beli goib gitu ya, nggak ada barangnya, tapi itu sangat berdampak ya terhadap iklim gitu teman ya, mengenai jual beli karbon itu gitu teman ya. Intinya mengimbangkan lah ya. Nah, baru-baru ini dia kan disetujui nih oleh Otoritas Jasa Keuangan di Prancis yang bernama AMF ini gitu teman ya. Nah, sebelumnya juga kenapa kan sama aja Bang, kalau di Indonesia kan di OJK tuh ya kripto itu disetujui gitu ya. Iya, memang benar. Tapi kalau kalian tahu ya, mengingat DV ini kan proyeknya lebih ke emisi karbon ya. Sedangkan kalau kalian tahu ya, sebelumnya mengenai karbon ini kan ada persetujuan yang namanya Paris Agreement gitu teman ya. Dimana Paris Agreement itu adalah sebuah traktat internasional teman ya, tentang mitigasi, adaptasi, dan keuangan perubahan iklim pada tahun 2015. Jadi perjanjian ini dibuat di internasional
ya, perjanjian Paris Agreement ini untuk seluruh dunia yang mengenai pengurangan emisi karbon. Jadi dengan disetujuinya DV ya oleh si AMF ini, ya itu hal yang sangat besar. Artinya apa? Artinya memungkinkan DV ini nantinya teknologinya akan diadopsi perusahaan-perusahaan besar, bahkan sekelas negara mungkin bisa mengadopsi teknologi si DV ini untuk mencatat trading karbon itu tadi, jual beli karbon dan lain-lain. Bahkan blockchain DV ini juga nge-support project-project yang mengarah ke emisi karbon juga gitu teman-teman, yang akan berdiri di atas jaringannya. Jadi intinya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Di sini sebentar. Nah ini ya, jadi nggak hanya nggak hanya sebuah perusahaan bandara teman-teman ya. Jadi di sini banyak sekali ya perusahaan, ya pokoknya yang perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi karbon, nah, itu bisa bergabung ya atau dibantu dengan teknologi CDV. Jadi cukup potensial banget kalau menurut gue pribadi gitu teman ya. Dengan baru-baru ini si DV ini mendapat persetujuan ya dari si AMF ini teman ya. Dan info ini sebenarnya udah gue umumkan ya di grup Telegram juga, kalau kalian lihat ya, semalam sebelum harganya pump ya. Sebelum harganya pump itu masih di 1,3, 1,4, gue infoin di grup Telegram gue yang mengenai update ini gitu temen ya. Karena sebenarnya gue pantau juga nih untuk market dari si DV ini ya. Wah ini ada indikasi dia akan naik ya. Ternyata setelah gue cek di grup, ternyata boom, ada info yang cukup mencengangkan. Katanya gini nih ya, gue bacain sekilas. Kami sangat senang untuk menyampaikan bahwa DV telah menerima keputusan yang sangat positif dari Otoritas des Marchés Financiers atau AMF ya, atau Otoritas Jasa Keuangan di Prancis tadi, yang memberikan kami visa ICO AMF Prancis yang sulit dicapai katanya. Berarti visa ICO AMF ini di Prancis sulit dicapai menurut si tim DV ya, dan DV sudah memilikinya. Katanya ini adalah salah satu tonggak sejarah ya yang menandai pencapaian signifikan bagi proyeknya atau proyeksi DV ini, teman ya, yang dimana DV menjadi satu-satunya token layer 1 perintis yang mendapatkan persetujuan terhormat dari AMF, teman ya. Dan pentingnya persetujuan ini lebih dari sekedar diakui sebagai satu-satunya token L1 yang menerima validasi tersebut. Jadi pentingnya dari persetujuan AMF ini nggak hanya untuk pengakuan aja teman-teman, tapi hal ini membuka jalan bagi peluang yang lebih luas teman-teman ya, dimana peluangnya itu dimaksudnya DV dapat memfasilitasi kolaborasi yang bermanfaat dengan perusahaan-perusahaan besar, bahkan sekelas pemerintah dan negara teman. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi dengan persetujuan AMF ini ya, DV itu dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar, pemerintah, dan negara-negara yang mungkin mau memanfaatkan teknologi blockchain ya dari si DV ini, yang tujuannya atau fungsinya untuk mengurangi emisi karbon ya. Kita tahu saat ini kan gencar banget trading karbon ya. Kalau kalian pengen cek, kalian bisa cek di YouTube lah, di YouTube atau di Google, kalian tanya trading karbon, bahkan ya di Indonesia sendiri itu trading karbon itu sudah ada bursanya men ya. Contoh seperti kayak bursa efek, bursa kripto, dan bursa trading karbon itu sendiri gitu teman ya. Jadi gua rasa DV ini potensinya cukup besar banget kalau misalkan sebuah perusahaan-perusahaan besar, bahkan sekelas pemerintah dan negara ya, melihat teknologi DV ini yang dapat mengcover data-data dari trading karbon itu sendiri. Ketika adopsi itu terjadi, boom, si DV ini, gue nggak tahu harganya bakal berapa nanti besarnya ya, melihat suplainya maksimal itu 300 juta men ya. Oke. Jadi itu menurut gue pribadi, dan menurut pandangan serta riset gue pribadi. Kalian wajib ya, jangan kebawa FOMO atas apa yang gue sampaikan, karena ini riset gue pribadi. Kalian harus riset sendiri mengenai apa itu DV gitu teman ya. Dan DV ini kan sudah terdaftar di Get.io gitu teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya akun Get.io, kalian bisa daftar, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi gitu teman ya. Gue sendiri juga udah punya ya teman ya, DV, beberapa DV ya, hasil cuan kemarin. Oke teman ya, jadi kurang lebih itu ya teman ya untuk mengenai si DV. Nah kalau kalian kemarin mungkin belum tahu timnya siapa si DV itu ya. Jadi ini adalah tim-tim dari si DV itu sendiri gitu teman ya. Kemarin kalau nggak salah nggak gue lihatin ya mengenai tim DV ini ya. Jadi backgroundnya mereka cukup
luar biasa teman ya di bidangnya masing-masing gitu ya, terutama di bidang mengenai emisi karbon ini ya dan blockchain ya. Oke. Nah, ini adalah video penjelasan mengenai apa namanya blockchain dari si DFA ya teman ya, DFX teman ya. Dimana memang saat ini kita menunggu migrasinya ya, migrasi dari si ini kan apa namanya DV ya. Jadi si DV ini kan dia belum ini teman, apa namanya masih di ERC20 gitu teman ya. Jadi rencananya mereka itu kedepannya akan segera migrasi ya ke blockchainnya sendiri ya. Jadi tokennya di DV ini sendiri ya, teknologi blockchain. Kalau saat ini kan masih token ERC20 gitu teman. Tapi mereka menunggu waktu yang tepat ya, menunggu waktu yang tepat karena ada beberapa yang harus diselesaikan katanya sih seperti itu di grup teman ya. Nah, blockchainnya kan namanya DevX gitu teman ya. Dengan dia itu sebenarnya DV itu adalah project real ya teman, project real, nggak hanya project digital blockchain gitu, nggak. Dia ada kayak sebuah perusahaan namanya itu dev investment apa gitu ya teman ya. Itu gue udah infoin kok di grup Telegram, kalian bisa baca-baca teman-teman ya. Intinya dia punya sebuah perusahaan real teman ya, yang tujuannya atau visi misinya yaitu tadi teman ya, mengurangi emisi karbon dan ngebantu proyek-proyek yang nantinya akan gabung. Dan udah banyak ya, dan udah banyak yang memakai jasa dari perusahaan si DV ini ya. Ini di project realnya ya. Kalau di proyek blockchainnya kan ini mau akan diintegrasikan gitu teman. Dan baru-baru ini mereka juga sudah mendapatkan persetujuan AMF atau jasa otoritas jasa keuangan dari Prancis, dan itu cukup mengagumkan karena kita tahu untuk mengenai emisi karbon ini itu intinya kesepakatan ya atau traktat internasionalnya itu terjadi di perjanjian ya Paris Agreement ini gitu mengenai emisi karbon. Itu di seluruh dunia atau perjanjiannya, oke? Dan karena persetujuan AMF ini, gue rasa ini cukup hal yang cukup good banget untuk perkembangan DV selanjutnya, teman. Oke. Jadi mungkin itu aja teman yang bisa gue sampaikan ya di updatean terbaru si DV ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman. Oke, sebelum gue akhiri video ini ya teman, tetap di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.